Kalian tahu nggak kenapa di Indonesia itu lebih banyak film asing daripada film lokal? Mari kita cari tahu. Halo Miss Sally dan teman-teman, perkenalkan nama saya Keiza Amaria Sasihir Rosadi dari kelas 9B. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh globalisasi, tantangan atau peluang bagi industri perfilman Indonesia. Yang pertama adalah pengertian dan ciri-ciri globalisasi. Pengertian globalisasi adalah proses keterhubungan antar negara dalam bidang ekonomi, budaya, teknologi, dan komunikasi. Ciri-ciri globalisasi ditandai dengan arus budaya lingas negara, kemajuan teknologi informasi, meningkatnya interaksi antar bangsa, serta pertukaran produk dan hiburan. Deskripsi singkat tentang topik yang saya pilih adalah masuknya film global ke Indonesia menjadi tantangan sekaligus peluang bagi industri perfilman nasional. Dari satu sisi, film asing bisa menguasai pasar dan membuat film lokal tersaing. Namun di sisi lain, hal ini menjadi peluang bagi filmmaker Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan kreativitas dan daya asing agar dapat bersaing di pasar internasional. Bukti hasil pengamatan. Masuknya film global ke Indonesia menjadi tantangan karena film asing mendominasikan pasar dan membuat film lokal harus bersaing lebih ketat. Namun hal ini juga memberi peluang bagi industri perfilman nasional untuk meningkatkan kualitas dan menjaga pasar nasional. Dampak pada kehidupan remaja. Yang pertama adalah sosial. Positifnya adalah remaja mendapat wawasan lebih luas, bisa melatih bahasa asing, serta terbiasa dengan keberagaman. Hal negatifnya adalah gaya hidup bebas dari film asing bisa ditiru, sehingga mengurangi nilai kebersamaan dan norma sosial. Yang kedua adalah nilai budaya. Positifnya adalah globalisasi mendorong kreativitas remaja untuk membuat karya seni dan film lokal yang lebih berkualitas. Negatifnya adalah budaya lokal dapat tersisih karena remaja lebih menyukai budaya asing dibanding melestarikan budaya sendiri. Yang terakhir adalah nilai ekonomi. Positifnya adalah layanan streaming global membuka lapangan kerja baru dan memperluas peluang industri hiburan di Indonesia. Negatifnya adalah film lokal beresiko kalah bersaing dengan film asing sehingga pendapatan industri perfilman nasional bisa menurun. Selanjutnya adalah analisis kaitan dengan SDG 4,7. Apa sih tantangan, peluang, dan kaitan di topik ini? Yang pertama adalah peluang. Film global memberi wawasan internasional, mendorong sikap toleran, dan membuka peluang industri kreatif Indonesia untuk bersaing dengan pasar dunia. Yang kedua, ada tantangan. Remaja bisa mengidolakan budaya luar daripada budaya lokal dan industri film Indonesia sering kalah saing dengan film barat. Selanjutnya adalah kaitan. Melalui film, remaja bisa belajar toleransi, keberagaman budaya, dan pendidikan global. Tapi oleh sikap kritis agar melestarikan identitas bangsa di tengah arus globalisasi. Selanjutnya adalah bagaimana hal ini mencerminkan globalisasi. Masuknya film luar ke Indonesia mencerminkan globalisasi karena menunjukkan arus budaya dan hiburan yang melintas batas negara. Hal ini membuat masyarakat terhubung dengan tren dunia sekaligus mendorong film lokal untuk beradaptasi dan bersaing di pasar internasional. Setelah itu adalah bagaimana kaitannya dengan menghargai budaya lokal. Film luar yang ada di Indonesia membuat kita perlu lebih menghargai budaya lokal agar identitas bangsa tetap terjaga. Dengan mendukung film Indonesia, kita bisa melestarikan budaya sendiri sambil tetap terbuka pada pengaruh luar. Oh, gitu ya. Kalau misalnya mau menambahkan tentang prinsip striving for shalom, gimana ya?
Prinsip striving for shalom dapat diterapkan dengan menonton film global secara bijak tanpa melupakan budaya lokal. Dengan itu, kita bisa menikmati hiburan dunia sekaligus menjaga keharmonisan dan identitas bangsa. Reflection saya yang saya tulis adalah globalisasi perfilman dapat memberi banyak manfaat, tapi juga bisa membawa dampak buruk bagi remaja. Karena itu, kita diingati dalam Roma 12 ayat 2 untuk tidak menjadi supra dengan dunia ini, melainkan dibarui oleh pembaruan budi. Dengan begitu, kita bisa memanfaatkan film secara positif tanpa meninggalkan iman dan nilai yang benar. Ini adalah ayat yang saya pilih, yaitu Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Terima kasih Miss Sally dan teman-teman sudah mendengarkan presentasi saya. Tuhan memberkati.